Selamat pagi teman-teman. Pada video ini saya akan membuat video tutorial untuk bab 1 setup proyek baru. Sebelum saya memberikan video tutorialnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait setup proyek baru. Di dalam setup proyek baru di sini, setup proyek baru, kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, mengelola proyek ACL, yang kedua, mengimport file ke proyek, yang ketiga, cek dan verifikasi data. Nah, mengelola proyek di sini digunakan untuk melakukan keperluan audit secara komputerisasi dengan membuat proyek baru. Yang kedua, import file ke proyek. Setelah kita sudah membuat proyek baru di dalam folder, maka kita akan mengimport file yang diambil dari folder pada master data atau folder ACL data yang sudah teman-teman download minggu lalu. Nah, master data memiliki bentuk file yang berbeda-beda, misalnya Excel, text, CSV, dan Microsoft Access. Data dengan tipe yang berbeda tersebut akan diimport ke dalam proyek sehingga di proyek akan terlihat bentuk atau struktur file yang sama dengan tipe data yang sama sehingga dapat terbaca dalam proyek ACL tersebut. Kemudian setelah kita mengimport, kita akan melakukan cek dan verifikasi data. Nah, cek verifikasi data di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, cek tipe dan format. Digunakan untuk mengecek layout table untuk semua tabel yang ada dalam proyek untuk meyakinkan yang pertama, tipe data untuk semua file sudah benar, apakah sudah benar ASCII atau numeric atau tipe data yang lainnya. Yang kedua, file sudah didefinisikan dengan benar. Misalnya credit card number itu tipe datanya ASCII text. Kalau misalnya belum ASCII text, maka kita harus rubah ke tipe data yang benar. Kemudian yang beberapa contoh tipe data. Nah, tipe data di sini ada banyak, tapi yang saya bahas 3. Yang pertama ada ASCII text. ASCII text di sini tipe data karakter, bisa teks dalam artian huruf atau data angka, tetapi tidak bisa dihitung secara matematis. Ada yang kedua, numeric, tipe data dalam bentuk angka namun bisa dihitung secara matematis. Yang ketiga, date, tipe data dalam bentuk tanggal. Setelah kita mengecek data dari table layout tersebut, maka kita akan melakukan verifikasi data dalam tabel. Nah, verifikasi data dalam tabel di sini memastikan bahwa data dalam setiap tabel sesuai dengan tipe data yang ditetapkan. Jika tidak terdapat kesalahan pada data yang dimiliki, maka akan muncul zero data validity error. Kemudian mendokumentasikan pekerjaan. Dalam audit dengan menggunakan ACL disarankan untuk melakukan pendokumentasian metode yang telah dipakai dalam melakukan analisa. Hasil akhir dari dokumentasi jika dalam proyek di ACL dalam bentuk notes yang berisi catatan singkat tentang yang sudah dilakukan dan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membuat folder terlebih dahulu. Dengan cara kita klik kanan, kemudian kita klik new, kemudian klik folder. Dengan format nama foldernya itu nama lengkap underscore kelas ACL kalian. Kemudian klik folder baru ini untuk membuat folder baru lagi dengan formatnya nama lengkap underscore name underscore kelas ACL kalian. Kemudian kalian copy master datanya agar lebih mudah ke folder yang pertama sudah dibikin tadi. Nah, di dalam folder yang sudah kita buat tadi kan ada 2 folder, di mana folder yang ada nama lengkap underscore name di sini digunakan untuk menyimpan atau save hasil import file kalian, export
mengekspor dan ekstrak data. Nah, sampel data atau master data di sini tidak diperbolehkan untuk save apapun di master data di sini, melainkan kalian harus save di folder yang ini. Kemudian teman-teman, kita akan memulai untuk membuat proyek baru di program ACL. Teman-teman bisa mencari aplikasi ACL-nya terlebih dahulu. Langkah untuk membuka aplikasi ACL-nya di sini, klik logo Windows-nya, kemudian ACL Desktop Education Edition ini diklik, kita pilih yang ACL Desktop Education Edition yang di atas ini. Nah, ketika teman-teman sudah membuka program ACL di sini kan ada create a new project, itu digunakan untuk membuat proyek baru, dan open an existing project di sini ketika kita sudah mempunyai proyek dan kita akan membukanya untuk bisa melakukan analisa atau kegiatan apapun. Kemudian untuk membuat proyek baru di sini kita ada dua cara. Kita bisa klik create a new project atau bisa kita klik file, kemudian kita klik new, kemudian kita klik project. Nah, di project di sini kita cari dulu di mana tempat kita akan menyimpan. Karena tadi kan kita sudah membuat folder di tempat yang teman-teman sudah bikin, kita cari foldernya yang nama lengkap underscore kelas ACL ini kita klik folder ini, terus folder yang atas yang ini kita klik juga. Kemudian kita klik file namanya di sini, nama lengkap, underscore name underscore kelas ACL kalian. Kemudian kita klik save. Nah, nanti ketika akan mengimport file akan muncul data definition wizard. Nah, kita kemudian klik next aja, kemudian kita klik next. Untuk di modul kita diminta untuk import credit card metafor. Nah, kita mencari di master data tadian. Kita klik format, kita klik folder yang teman-teman sudah tadi bikin, kemudian kita cari yang sampel data file atau master datanya. Kemudian kita klik credit card metafor. Credit card metafor di sini bentuknya Excel. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik open. Kemudian kita bisa next aja. Di sini juga sudah terklasifikasi menjadi Excel file. Kemudian kita klik next. Kita klik next lagi. Kemudian kita simpannya di folder yang di dalam folder tadian yang nama lengkap underscore name. Kita tulis kita save dengan nama credit card metafor, credit card metafor underscore nama kalian dan name. Kemudian kita save. Kemudian kita klik finish. Kemudian kita klik OK. Ini adalah bentuk file yang sudah kita import ke dalam program ACL. Kemudian yang kedua, kita akan mengimport TransApril. Caranya sama, kita klik file, kemudian kita klik new, kita klik tabel. Kemudian muncul data definition wizard di sini. Kita klik next. Kita klik next lagi. Nah, kita cari master datanya di folder yang sudah teman-teman tadi bikin. Sini kita akan mencari TransApril. Nah, TransApril di sini juga berbentuk Excel, sama cara importnya seperti credit card metafor. Kemudian kita klik open, kemudian kita klik next, maka default settingnya juga sudah terotomatis
Excel file, kemudian kita klik next, kemudian kita klik snack, kemudian kita simpan di folder yang nama lengkap _nim tadi dengan file name-nya trans_april underscore nama kalian underscore nim kalian dan kelas ACL kalian. Kemudian di save, kemudian klik finish, kemudian klik OK. Kemudian kita akan mengimport file unacceptable codes. Kita klik file, kemudian kita klik new, kita klik tabel, muncul seperti ini lagi, kita klik next, kita klik next, kita cari master datanya. Master data yang diminta di sini yang ketiga unacceptable codes ya teman-teman. Kita cari di sini unacceptable codes. Nah, di sini unacceptable codes, ikonnya di sini notepad berbentuk teks dia. Kemudian kita klik open, kemudian kita klik next. Nah, di sini default settingnya menjadi other file format, tapi untuk default setting notepad di sini kita pakai delimited text file. Default settingnya kita ubah ke delimited text file, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita akan menggunakan use first row has file name. Kita klik ini karena baris pertama berbeda dari baris yang lain. Jadi kita klik ini, kemudian kita pilih tab untuk file separatornya, maka data akan terpisah menjadi dua file. Kita pilih tab, maka akan terlihat file separatornya di sini, datanya akan terpisah menjadi dua file. Kemudian kita klik next. Kemudian kita simpan dengan nama di folder yang sudah dibikin tadi, di folder yang nama lengkap _nim di sini. Kita beri file name-nya dengan unacceptable code. _codes, nama kalian, nim, dan kelas ACL kalian. Kemudian kalian bisa klik save. Setelah kita save unacceptable codes yang tadi, akan muncul edit file properties untuk mengubah data. Hal ini terjadi karena ACL mengasumsikan bahwa data belum benar, maka kita akan cek. Nah, di sini codes tipe datanya di sini numeric, padahal tipe data yang benar dari codes di sini ASCII text. Nah, untuk menggantinya kalian bisa klik di sini. Kemudian kita cari di bagian atas itu, nah ini ASCII text. Codes di sini tipe datanya ASCII text karena kode-kode ini kita tidak bisa menghitung sebagai operasi matematis. Kemudian kita cek description di sini harusnya ASCII text. Nah, description di sini sudah benar, tipe datanya ASCII text, maka kita tidak perlu melakukan perubahan apapun. Kemudian kita bisa klik next, kemudian kita klik finish, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengimport file company department. Kita klik file, lakukan langkah seperti sebelumnya. Kita klik file, kita klik new, kita klik tabel, kita kemudian klik next, kemudian kita klik next, kemudian kita cari master datanya di folder yang sudah dibikin di folder yang sebelumnya. Kita klik di sini, kita cari company department. Nah, company department di sini filenya berbentuk notepad. Ini icon notepad nih. Kemudian kita klik open.
Kemudian kita klik next. Kemudian di default settingnya itu kita pilih delimited text file. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik tab pada file separator di sini untuk memisahkan dua file separat, memisahkan data menjadi dua file. Kemudian kita tidak perlu menggunakan use first row has file name dikarenakan baris pertama tidak berbeda dari baris yang lain karena baris file di sini akan kita beri nama. Kemudian kita klik next. Kemudian kita simpan di folder yang ada nama underscore name kalian tadi. Kita klik di sini dengan nama company debt, company underscore debt, kemudian nama kalian, kemudian name, lalu kelas kalian. Kemudian kalian bisa save. Nah, kemudian muncul edit file properties. Nah, di file 1 di sini dalam modul dia akan diubah menjadi debt name. Name di sini kita ubah, file 1 di sini kita ubah jadi debt name, debt underscore name. Nah, debt name di sini tipe datanya itu ASCII, di sini sudah benar ASCII text, maka kita tidak perlu mengubah tipe datanya. Kemudian di file kedua di sini kita ganti dengan debts code. Nah, debts code di sini tipe datanya di sini numeric. Padahal tipe data untuk debt code di sini harusnya ASCII text, maka kita akan mengubahnya. Klik ini. Kemudian kita cari ASCII text. Kemudian kita pilih ASCII text karena debt code di sini kita tidak bisa menghitung angka tersebut secara operasi matematika. Kemudian kita klik next aja, kemudian kita klik finish, kita klik OK. Kemudian kita akan mengimport file employee. Kita klik file new tabel, kita next. Kemudian kita cari di sampel data master data tadian di sini. Kita cari employee. Nah, employees di sini bentuknya itu hampir sama kayak Excel, ikonnya di sini, tapi employees di sini tipe datanya di sini CSV. CSV di sini turunan dari Excel. Kemudian kita klik open. Kita klik aja. Kemudian kita karena klasifikasi file formatnya di sini sudah delimited text file, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Kemudian kita klik next. Kemudian kalau masih berantakan file di sini, teman-teman checklist use first row has file names-nya dan file separatornya di sini kita pilih koma. Kemudian kita klik next. Kemudian kita simpan di folder yang folder nama underscore name kalian tadi. Kita beri nama employees underscore nama underscore name kalian dan kelas ACL kalian. Kemudian kita klik save. Nah, di sini langsung muncul edit file properties-nya. Nah, di sini first name di sini karena dia berbentuk huruf, berarti huruf bertipe data karakter, berarti tipe datanya itu ASCII text sudah benar, kita tidak perlu mengubahnya. Last name di sini sudah benar, tipe datanya ASCII text. Kemudian cardnum di sini tipe datanya numeric. Nah, tipe data untuk cardnum di sini adalah ASCII karena cardnum di sini tidak bisa dihitung secara operasi matematis.
kita akan mengubah tipe data untuk card num-nya. Kita klik ini, kemudian kita cari ASCII text, kita klik ASCII text, kemudian kita klik MNO-nya, employee number-nya. Nah, employee number-nya juga di sini numeric. Harusnya tipe data untuk employee number-nya di sini, itu ASCII text. Nah, untuk hire date, tipe datanya di sini itu date. Jadi kita ubah ke date. Kemudian salary dan bonus. Salary di sini sudah numeric formatted. Kemudian bonus 2002 itu tipe datanya harusnya numeric formatted. Jadi kita ubah ke numeric formatted. Kemudian kita bisa next. Kemudian kita bisa klik finish. Kemudian kita klik OK. Lalu yang terakhir kita akan mengimport acceptable codes. Kita klik file, kita klik new, kita klik tabel. Kemudian kita klik next. Kemudian kita cari master datanya. Kita klik acceptable codes MDB di sini. MDB di sini tuh sebenarnya Microsoft Access. Kita klik acceptable codes di sini, kita klik open. Nah, kita klik next. Kita di sini juga klasifikasi file formatnya sudah akses database, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Kemudian kita klik next. Kita kemudian klik next lagi. Kita save di folder yang ada nama underscore nim kalian dengan nama acceptable code, acceptable underscore codes underscore nama kalian underscore nim kalian dan kelas ACL kalian. Kemudian teman-teman bisa klik save. Kemudian teman-teman bisa klik finish. Kemudian klik OK. Untuk menyimpan proyek yang sudah dikerjakan, teman-teman bisa klik file, kemudian klik save project. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan cek tipe dan format data untuk melihat atau mengecek layout tabel untuk semua tabel yang ada dalam proyek. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan tipe data untuk semua file sudah benar, file sudah didefinisikan dengan benar. Nah, ACL dapat digunakan untuk memperbaiki data yang tidak benar formatnya dengan langkah-langkah seperti yang saya akan berikan. Jadi kita akan buka, langkah pertama kita akan membuka tabel credit card metafor dulu. Kemudian kita klik edit, kemudian kita klik table layout. Nah, kita akan cek kalau di modul itu yang harus diubah card num saja, karena card num di sini kategorinya N atau numeric, padahal harusnya C atau ASCII. Jadi kita akan ubah card num di sini. Kita klik card num. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Tipenya ini atau type kita akan ubah. Kita pilih drop down listnya di sini, kita ubah ke ASCII. Kemudian card num di sini sudah tipe datanya ASCII. Kemudian kita bisa klik di centang hijau di sini untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan. Kita klik ini. Nah, datanya di sini kategorinya sudah berubah jadi C. Kemudian untuk data yang lain sudah benar. Yang hanya dirubah di credit card number, card num saja. Kemudian kita bisa klik close.
Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah yang sama untuk semua tabel yang ada untuk memastikan bahwa tipe data untuk semua file sudah benar sehingga tidak akan mengganggu dalam proses analisa data yang akan dilakukan. Yang kedua, kita aktifkan dulu tabel TransAprilnya. Kemudian kita klik edit, kita klik table layout. Nah, untuk TransApril di sini yang harus kita ubah di sini cardnum dan quotes-nya, karena cardnum dan quotes-nya di sini tipe datanya numeric, harusnya ASCII text. Kita klik cardnum, kemudian kita klik type kemudian kita klik di sini, kita ubah tipenya menjadi ASCII. Kita pilih ASCII, kemudian kita selalu centang hijau di sini, klik untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. Kita klik ini, sudah berubah. Kita klik quotes lagi. Nah, quotes di sini tipe datanya numeric, kita ubah ke ASCII. Kemudian kita checklist, cek hijau, centang hijaunya itu diklik. Kemudian kita bisa di close aja untuk TransApril. Kemudian kita cek lagi untuk yang ketiga, unacceptable quotes. Aktifkan tabel unacceptable quotes-nya. Kemudian kita klik edit, kita klik table layout. Kemudian di sini quotes dan description-nya sudah benar ASCII text, jadi kategori C untuk ASCII text, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Kita bisa close aja. Kemudian yang keempat, kita akan aktifkan tabel ini company department. Kita klik aktifkan tabel company department, kita klik edit. Kemudian kita klik table layout. Nah, di sini departemen quotes dan departemennya kategorinya C atau ASCII text sudah benar, jadi tidak ada perubahan yang dilakukan. Kemudian kita bisa close. Nah, kita selanjutnya akan membuka atau mengaktifkan tabel employees. Kemudian kita klik edit. Kemudian kita klik table layout. Nah, di sini kan sebelumnya tadi sewaktu kita mengimport kan ada sudah muncul kotak dialog edit file properties. Jadi kategori di sini sudah benar karena kita sudah mengeditnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa di close aja. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mengecek acceptable quotes-nya. Aktifkan acceptable quotes-nya. Kemudian kita klik edit. Kemudian kita klik table layout. Nah, di sini quotes dan description-nya kategorinya itu sudah C, maka atau ASCII, maka tidak ada yang perlu dirubah karena tipe datanya sudah benar. Maka kita akan close. Nah, setelah memastikan tipe dan format data dalam semua tabel sudah benar, kita akan melakukan verifikasi data untuk semua file dalam setiap tabel dalam proyek yang sudah dibuat. Nah, untuk memastikan bahwa data dalam setiap tabel sudah sesuai dengan tipe data yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan perintah verified. Nah, langkah-langkah untuk verifikasi data dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, kita akan mengaktifkan credit card metafor. Kemudian kita klik data. Kemudian kita cari verify. Nah, selanjutnya kita akan klik verified field. Nah, di sini akan muncul kotak dialog selected file. Kemudian kita klik add all. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi sekali. Nah, di sini akan muncul null data validity error, yang berarti tidak ada kesalahan pada data yang
kita miliki. Kemudian kita melakukan langkah-langkah yang sama untuk semua tabel ini, semua tabel yang kita punya. Yang kedua, kita akan verifikasi TransApril. Kita aktifkan TransApril, kemudian kita klik data, kemudian kita klik verify, kita klik verified file. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita klik add all, kemudian kita klik OK, klik OK lagi, maka muncul null data validity error. Berarti di TransApril tidak terdapat kesalahan yang kita miliki. Kemudian kita aktifkan tabel unacceptable codes, kemudian kita klik data, kita klik verify, kemudian kita klik verified file, kemudian kita klik add all, kemudian kita klik OK, klik OK lagi sekali, muncul nol data. Berarti tidak ada data yang dimiliki, tidak ada kesalahan pada data yang dimiliki. Kemudian kita aktifkan tabel company department, kemudian kita klik data, kemudian kita klik verified, kita klik verified fields, kemudian kita add all, kita klik OK, kita klik OK lagi sekali. Nah, null data validity error juga untuk tabel company department. Kemudian kita klik employees, aktifkan tabel employees, kita klik data, kita klik verify, kemudian verified field, kemudian kita add all, kemudian di OK, kita OK lagi sekali, dan null data validity error pada employee. Nah, kemudian yang terakhir kita akan verifikasi untuk acceptable codes, aktifkan acceptable codes, kemudian kita klik data, klik verify, kemudian verified field, kemudian kita add all, kemudian di OK, dan di OK lagi sekali. Nah, null data. Kita sudah melakukan verifikasi untuk semua tabel. Selanjutnya, mendokumentasikan pekerjaan. Cara membuat dokumentasi proyek di ACL, pilih nama proyek di overview, folder project yang di atas ini, kemudian kita klik file, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik notes. Nah, di dalam tab notes di sini masukkan tanggal dan waktu. Nah, untuk tanggal dan waktu disesuaikan dengan jadwal kelas ACL masing-masing. Dan buat catatan singkat di dalam notes di sini. Contohnya, hari Selasa 15 September 2020 jam 08.50 WIB telah dilakukan pembuatan proyek audit. Kemudian kita klik OK untuk menutup kotak dialog. Nah, ACL di sini akan menyimpan catatan yang Anda buat secara otomatis. Sekian video tutorial untuk bab 1 setup proyek baru. Terima kasih.